Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Bu Vera berharap Ananda sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam beraktivitas, terutama belajar. Ananda, sebelum memulai video pembelajaran kali ini, Bu Guru ingin mengingatkan bahwa catatan yang Bu Guru berikan, baik catatan pelajaran apapun di tematik, tolong Ananda salin ke buku catatan Ananda. Tidak boleh malas ya nak ya, harus semangat salin catatan tersebut ke dalam buku catatan kalian. Ya. Nah, baik, video kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi IPS tema 3, subtema 2 dan subtema 3. Nah, pada subtema 2 dan 3 ini anak-anak membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam, baik berupa hewan maupun tumbuhan. Nah, anak-anak, materi tema 3 ini semuanya membahas tentang kelestarian dan pemanfaatan makhluk hidup. Jadi semua pelajaran saling terkait ya. Nah, mari kita mulai. Seperti biasa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita bahas yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Contoh anak-anak ya, setiap hari hampir kita mengkonsumsi telur dari ayam, mengkonsumsi daging ayam, daging ikan, atau daging sapi dan lain sebagainya. Berarti hewan sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber mata pencaharian. Contoh, seorang nelayan mencari ikan di laut atau mencari ikan di sungai. Kemudian yang ketiga adalah kotoran dari hewan atau binatang dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Contoh, kotoran sapi atau kotoran kambing diolah dicampur dengan perbandingan tertentu dengan sisa-sisa tumbuhan, akan menjadi pupuk organik. Kemudian yang keempat adalah bermanfaat sebagai bahan sandang. Bahan sandang berarti sebagai bahan pakaian ya anak-anak. Contohnya bulu atau rambutnya domba, kemudian sutra dari ulat sutra, kemudian kulit binatang tertentu seperti sapi dijadikan jaket. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kelima adalah sebagai alat transportasi. Nah, ini contohnya adalah seperti hewan kuda yang digunakan untuk menarik delman atau dokar ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah sebagai bahan sumber kerajinan. Seperti contohnya lagi-lagi banyak ya kulit-kulit binatang, kulit buaya, kulit ular, kulit ikan, atau misalkan bulu ayam, bulu burung tertentu. Nah, dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, tahu ya manfaat hewan bagi manusia? Selanjutnya adalah penggolongan tempat hidup hewan. Nah, anak-anak, hewan-hewan itu ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di keduanya. Artinya di darat dan di air. Yang pertama adalah hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali contohnya. Pasti anak-anak sudah tahu, ada ayam, ada kambing, ada kucing, ada sapi, ada kelinci, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, biasanya hewan-hewan tersebut itu dibudidayakan di dalam sebuah peternakan. Nah, peternakan ini anak-anak banyaknya adalah di daerah dataran rendah, betul sekali. Nah, selanjutnya adalah hewan yang hidup di air. Nah, hewan yang hidup di air ini dibagi menjadi dua anak-anak. Maaf, dibagi menjadi tiga. Ada air laut atau air asin. Contohnya ikan yang ada di air laut apa saja? Ada ikan tongkol, ikan kembung, ada gurita,
ada apa lagi? Banyak ya, ada cumi, ada udang, ada kepiting, dan lain sebagainya. Kemudian jenis air yang kedua adalah air tawar. Nah, contoh ikan air tawar, ada ikan emas koki, ada ikan lele, ada ikan apa lagi? Mujair, nah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jenis hewan yang tinggal di air payau. Anak-anak tahu tidak air payau? Air payau adalah percampuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Air payau ini biasanya berada di sungai yang berdekatan dengan laut anak-anak, sehingga airnya payau. Nah, contoh hewan yang cocok tinggal di air payau ini adalah jenis ikan bandeng. Kemudian yang ketiga adalah penggolongan tempat hidup hewan, yaitu hewan yang tinggal di air dan di darat atau biasa disebut dengan amfibi. Hewan amfibi ini contohnya adalah katak. Seperti yang pernah Bu Guru jelaskan tentang daur hidup katak ya anak-anak. Katak itu dari telur kemudian berudu, dan anak katak atau katak muda itu tinggalnya di dalam air. Kemudian saat dewasa mereka akan keluar, bisa mencari makan atau hidup di darat. Maka itu katak disebut hewan amfibi. Nah, selanjutnya adalah pembahasan IPS di subtema 3. Subtema 3 ini membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan. Nah, apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang pertama adalah manfaat tumbuhan dalam bidang ekonomi. Anak-anak, beberapa jenis tanaman dapat dimanfaatkan bagian-bagian tertentu. Contoh, ada tanaman pangan, tentu dimanfaatkan untuk bahan pangan ya. Nah, ini bisa dijual. Contohnya padi, jagung, apalagi sagu. Nah, itu adalah tanaman-tanaman pangan yang bisa dimanfaatkan untuk bidang ekonomi, yaitu sebagai bahan untuk dijual atau diperdagangkan. Ada banyak lagi ya contoh tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Selanjutnya adalah pemanfaatan tumbuhan dalam bidang kehidupan dan lingkungan kita. Pertama, kita sama-sama tahu bahwa tumbuhan atau pohon adalah menghasilkan oksigen yang sangat penting, karena oksigen adalah untuk pernafasan makhluk hidup termasuk kita manusia ya. Yang kedua, pohon atau tumbuhan melindungi tanah dari terjadinya erosi dan longsor. Erosi itu pengikisan tanah karena aliran air ya anak-anak. Nah, jadi begini, bagaimana bisa tanah itu menghindari erosi dan longsor Bu Guru? Jadi begini anak-anak, akar-akar tumbuhan atau akar-akar pohon itu kan banyak dan besar. Nah, akar-akar tumbuhan atau pohon tadi itulah yang mengikat tanah, sehingga saat terjadi aliran air yang deras, contohnya saat hujan deras, nah tanah itu tidak ikut mengalir ke bawah anak-anak, jadi terikat oleh akar tersebut, sehingga tanah tersebut tidak terjadi erosi ataupun longsor. Nah, selanjutnya adalah manfaat tumbuhan atau pohon untuk menyimpan cadangan air. Jadi ketika hujan deras, sebenarnya sebagian air itu akan tertampung di akar tanaman anak-anak. Nah, manfaat selanjutnya adalah beberapa jenis tumbuhan atau hewan adalah sebagai sumber plasma nutfah atau plasma benih. Apa itu plasma nutfah atau plasma benih? Yaitu tumbuhan dan hewan-hewan tertentu itu memiliki sifat-sifat unggul anak-anak atau khas yang nanti bisa diwariskan turun-temurun, sehingga dalam penerapannya nanti bisa disilangkan dengan tumbuhan atau tanaman-tanaman tertentu yang sejenis, akan menghasilkan turunan tumbuhan atau hewan yang memiliki keunggulan. Nah, begitu ya. Selanjutnya adalah sebenarnya anak-anak ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, kita sendiri ini bisa memulainya dari hal kecil.
hingga ke besar. Kita mulai dari diri kita sendiri. Contoh yang bisa kita lakukan, membuang sampah di tempat sampah. Kemudian jika kita punya tanaman atau tanaman di sekitar rumah kita, bisa kita siram, kita rawat. Kemudian menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah kita. Jika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita wajib memeliharanya dengan baik. Kemudian yang penting adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Ingat ya, kalau kita ingin menggunakan atau berhak menggunakan sumber daya alam, maka kita terlebih dahulu harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu menggunakan sumber daya alam tersebut dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, Ananda, demikian pembahasan IPS di tema 3, subtema 2 dan 3. Bu Guru harap Ananda bisa memahami materi ini. Terima kasih banyak. Terus jaga kesehatan ya anak-anak, bantu orang tua dan kerjakan sholat. Terima kasih banyak Ananda. Bu Vera akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.